Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadikan setiap kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati hari ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Menikmati hari ini dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajar kami Tuhan lewat renungan firman Tuhan hari ini. Biar setiap kami boleh menerima rema yang baru untuk kami pakai di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah karena kami sudah siap. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah. Yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, Allah sumber pengharapan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Mazmur 46 dengan ayat emas terdapat pada Roma 15 ayat yang ke-13. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Mazmur 46. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Salah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan guncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Salam.
Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Berikut adalah pembacaan dari kitab Roma 15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kitab Roma ditulis, jemaat di Roma bukanlah jemaat yang hidup dalam kondisi ideal. Mereka hidup di pusat kekaisaran Romawi yang syarat dengan tekanan politik, sosial, dan religius. Di dalam satu komunitas iman yang sama, terdapat orang-orang Yahudi yang masih membawa luka batin dari sejarah pembuangan, di mana Israel Utara dihancurkan dan dibuang ke Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Sedangkan kerajaan Yehuda, Israel Selatan, Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dibakar, dan pembuangan ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Bagi orang Yahudi saat itu, tinggal di Roma yang merupakan pusat kekaisaran, berarti hidup jauh dari tanah perjanjian dan berada di bawah dominasi politik asing. Mereka juga pernah diusir dari Roma di tahun 49 Masehi, dan ketika kitab Roma ditulis tahun 57 Masehi, mereka baru kembali ke Roma. Status sosial mereka rapuh dan tidak aman. Di Roma juga terdapat orang-orang non-Yahudi yang baru mengenal Injil. Terdapat orang-orang yang kuat secara iman, tetapi juga ada yang rapuh secara iman. Jadi jemaat di Roma saat itu adalah jemaat yang hidup dalam situasi penuh gesekan sosial, baik di antara mereka sendiri maupun dengan masyarakat Romawi pada umumnya. Oleh karena itu ketika Paulus menuliskan kitab Roma 15, ia mengakhiri dengan sebuah doa. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dalam doa ini, Paulus sekaligus mengajak jemaat kembali kepada satu fondasi yang tidak berubah, yaitu Allah adalah sumber pengharapan. Di sini kita dapat memahami bahwa pengharapan sebagai orang percaya tidak pernah tergantung pada kondisi di sekeliling, baik bagi jemaat Roma saat itu maupun kita saat ini. Di dalam Mazmur 46 dituliskan perumpamaan gunung-gunung jatuh ke laut, air mengamuk, bangsa bertikai, dan kerajaan-kerajaan guncang. Hal itu bukan sekedar puisi tentang bencana alam, melainkan gambaran akan dunia yang kacau. Tetapi respon orang percaya sebagaimana dituliskan dalam Mazmur 46 sangat memberkati kita. Sebab itu kita tidak akan takut. Hal ini bukan karena kondisi mereka baik-baik saja, melainkan karena Allah tetap hadir. Mazmur 46 tidak dimulai dengan masalah yang ada, tetapi dengan pengakuan iman. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Disitulah pengharapan yang benar. Bukan dari perubahan situasi, tetapi dari pengenalan akan siapa yang sesungguhnya berkuasa, yaitu Allah sendiri. Prinsip yang sama dipegang Paulus dalam Roma 15 ayat 13, ia menyatakan, Allah sumber pengharapan. Artinya pengharapan adalah karya Allah yang aktif di dalam umatnya. Ia yang memulai, ia yang menumbuhkan, dan ia yang menopangnya. Karena itu Paulus berkata bahwa Allah memenuhi jemaat dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kata memenuhi ini menegaskan inisiatif ilahi. Allah tidak menunggu jemaat Roma menjadi rukun, damai, dan dewasa, baru kemudian memberkati mereka. Ia justru di tengah pergumulan mereka. Sukacita dan damai sejahtera bukan hadiah bagi jemaat yang sempurna,
melainkan anugerah bagi jemaat yang bersandar kepadanya. Tujuan dari sukacita dan damai sejahtera itu adalah supaya jemaat berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan orang percaya selalu bersifat eskatologis, yang mengarah ke depan, melampaui keadaan saat ini, menuju kepada kepenuhan rencana Allah. Mazmur 46 kembali membantu kita memahami hal ini. Kota Allah, sebagaimana dituliskan dalam ayat 5 dan 6, tidak terguncang bukan karena temboknya kokoh, tetapi karena Allah ada di dalamnya. Stabilitas rohani pada kehadiran Allah yang setia. Demikian juga dengan jemaat Roma, pengharapan mereka tidak bertumpu pada kemampuan mereka, tetapi pada Allah yang hadir dan bekerja di tengah mereka. Mazmur 46 kemudian menyatakan di dalam ayat yang ke-11, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Ini bukan ajakan untuk menjadi pasif, pasrah tanpa berpikir. Allah tidak meminta umatnya memahami semua hal yang terjadi dalam kehidupan dan memiliki jawaban atas segala pergumulan, tetapi untuk mengenal siapa Dia. Roma 15 ayat 13 menegaskan bahwa pengharapan semacam ini hanya mungkin oleh kekuatan Roh Kudus. Pengharapan orang percaya tidak ditentukan oleh disiplin manusia semata, melainkan oleh karya Roh Allah yang setia. Roh Kuduslah yang membuat pengharapan kepada Allah tidak padam, walau semua hal sepertinya terlihat mustahil dan tidak ada jalan keluar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, inilah perbedaan mendasar antara pengharapan Injil dan pengharapan dunia. Dunia berharap agar keadaan berubah. Injil mengajar kita berharap kepada Allah, terlepas keadaan berubah atau tidak. Pengharapan orang percaya bukan sekedar menunggu hari yang lebih baik, tetapi hidup dengan keyakinan bahwa Allah tetap memerintah, bahkan ketika dunia tampaknya tidak baik-baik saja. Kita dipanggil untuk kembali kepada Allah, sumber pengharapan itu sendiri, dan tujuan akhir dari setiap pengharapan kita. Dunia boleh bergoncang, tetapi Allah tetap sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa di tengah dunia yang sering berguncang, Engkau tetap menjadi tempat perlindungan dan kekuatan umat-Mu. Kami juga hidup di tengah tekanan ketidakpastian dan berbagai pergumulan yang seringkali menguji iman kami. Namun hari ini Engkau kembali mengarahkan kami kepada kebenaran bahwa pengharapan kami tidak bergantung pada keadaan, melainkan dari Engkau sendiri yang berdaulat. Penuhilah kami ya Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam iman, dan Roh Kudus-Mu bekerja di hati kami. Kiranya jemaat-Mu diteguhkan untuk terus berharap kepadamu, Allah yang setia, sehingga dalam segala keadaan kami tetap memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.